diisi banyak pemain abroad dan naturalisasi. Supporter Malaysia sindir timnas Indonesia jelang laga kontra Arab Saudi. Unjuk skill memukau di sesi latihan perdana, Martin Paes sampai bilang begini. Jelang laga kontra Indonesia, Roberto Mancini dikabarkan cabut dari timnas Arab Saudi. Kabar buruk menimpa skuad Arab Saudi jelang kontra Indonesia. Keuntungan besar untuk skuad Garuda. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Berbagai reaksi fans Malaysia melihat skuad timnas Indonesia banyak pemain abroad jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia asuhan Sintayong akan memulai perjalanan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia menghadapi timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana grup C saat melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 esok. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Diketahui timnas Indonesia banyak diisi pemain abroad. Sebut saja nama seperti Marcelino Ferdinand, Calvin Verdong, Asnawi Mangku Alam, J.I. Jess, Justin Hubner, dan juga yang lainnya. Melihat banyaknya pemain abroad di skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong, sontak mendapatkan komentar dari fans sepak bola Malaysia. Pro kontra supporter Malaysia melihat skuad Garuda kini yang diisi dominan pemain berkualitas. Sejumlah negara di kawasan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir memang cukup gencar melakukan naturalisasi. Tidak cuma timnas Indonesia, sejumlah rival serumpun pun juga cukup rutin mencari pemain keturunan dari kawasan Eropa. Terakhir ada Singapura yang dipastikan mendapatkan tambahan pemain keturunan jelang tampil di kompetisi resmi FIFA nanti. Dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Singapura, diketahui bahwa skuad The Lions bakal merampungkan proses naturalisasi Perry Ng. Pemain berusia 28 tahun tersebut terlihat telah hadir memenuhi panggilan Federasi Sepak Bola Singapura untuk melanjutkan proses mendapatkan status warga negara Singapura pada Selasa kemarin. Sebagai informasi, Perry Ng yang lahir di Liverpool tersebut diketahui memiliki garis keturunan Singapura dari sang kakek. Oleh sebab itu, dirinya pun bisa dinaturalisasi dan bakal memperkuat timnas Singapura dalam ajang resmi FIFA mendatang. Secara kualitas, nama Perry Ng sejatinya bukan pemain sembarangan, terutama di kompetisi Eropa. Dari laporan Transfermarkt diketahui bahwa mantan pemain Haide FC tersebut sudah tampil sebanyak 144 pertandingan di kasta kedua Liga Inggris dengan catatan 8 gol serta 13 assist. Berkat jam terbang di Eropa tersebut, Perry Ng pun memiliki harga pasar yang cukup fantastis untuk kawasan ASEAN. Tercatat Perry Ng punya market value sekitar 3,8 juta euro atau setara 65,4 miliar. Angka tersebut membuat Perry Ng pecahkan rekor sebagai pemain ASEAN termahal saat ini, mengalahkan pilar timnas Indonesia Tom Haye yang memiliki harga pasar senilai 51,6 miliar. Kiper timnas Indonesia Martin Paes resmi bergabung dan latihan bersama skuad Garuda di Arab Saudi. Kiper FC Dallas itu sudah berlatih di bawah asuhan Sintayong dan bertemu dengan rekan timnas Indonesia di Arab Saudi. Kiper timnas Indonesia Martin Paes juga telah resmi mengenakan jersey skuad Garuda dalam latihan tersebut. Tampak Martin Paes mengenakan seragam latihan kiper timnas Indonesia bercorak hitam dan putih. Dia juga mengenakan sarung tangan dengan warna senada. Kemudian Martin Paes juga nampak mengolah bola di depan teman-temannya. Unggahan berdurasi sekitar 55 detik itu pada malam tadi telah disukai lebih dari 342.000 netizen, serta mendapatkan puluhan ribu komentar. Dalam unggahan video singkat itu, Martin Paes berharap Garuda bisa terbang tinggi bersama 24 pemain timnas Indonesia lainnya, serta menciptakan sejarah baru bagi masyarakat Indonesia. Harapan dan cita-cita besar digantungkan Martin Paes di timnas Indonesia yang berlaga di Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Saya senang berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Saya bersyukur dan berharap kita dapat mencapai hal-hal besar, kata Martin Paes. Jelang pertandingan meladeni timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini justru disorot media lantaran isu ketertarikan salah satu klub besar Eropa. Mancini merupakan salah satu pelatih dengan nama beken. Keberhasilan membawa anak-anak asuhannya meraih gelar juara membuat nama mantan penyerang Lazio itu harum sebagai pelatih. Arab Saudi menjadi kesebelasan ke-8 yang dilatih oleh Mancini sejak 27 Agustus 2023 atau 14 hari setelah menyatakan mundur dari timnas Italia. Ini setelah setahun lebih menangani tim berjuluk The Green Falcon.
Muncul kabar yang menyebutkan Mancini dilirik klub Benfica asal Portugal. Media-media Arab Saudi pun menyoroti rumor tersebut jelang laga pertama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia menghadapi timnas Indonesia. Laporan dari Portugal menyatakan Benfica ingin merekrut Roberto Mancini yang saat ini menjadi pelatih timnas Saudi. Tulis Match7e. Sebuah situs di Portugal menyatakan proposal Benfica tidak diterima Mancini, namun bukan berarti membuat negosiasi antar kedua pihak terhenti. Tulis Sport 360. Kabar serupa juga menjadi salah satu bahasan di media Golf 365. Sama seperti media lainnya, sumber dari kabar ketertarikan Benfica berasal dari media Portugal bola. Selain itu ditambahkan pula perihal keinginan Mancini melatih Benfica yang pernah diutarakan pada 11 tahun lalu kepada media Italia yakni Corriere dello Sport. Seperti diketahui, kontrak Mancini dengan Arab Saudi masih akan berlangsung hingga tahun 2027. Timnas Indonesia memiliki satu keuntungan besar jelang menghadapi Arab Saudi di laga perdana grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keuntungan tersebut didapatkan karena Arab Saudi saat ini sedang dihadapkan masalah besar jelang laga melawan Garuda, sehingga masalah tersebut membuat timnas Indonesia berpeluang mencuri poin pada laga perdana grup C ronde ketiga tersebut. Keuntungan yang dimaksud adalah adanya masalah besar yang sedang dialami Arab Saudi. Masalah tersebut datang dari sektor penjaga gawang Arab Saudi. Untuk diketahui, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memanggil 31 pemain untuk melawan timnas Indonesia. Dari 31 pemain tersebut terdiri dari 3 pemain yang berposisikan sebagai penjaga gawang. 3 kiper tersebut antara lain Ragnet Nazar dari Al Nassr, Muhammad Al-Owais dari Al Hilal, dan Ahmed Al-Kassar dari Al-Qadsiya. Namun ketiga kiper Arab Saudi itu memiliki masalah menit bermain saat bersama klubnya masing-masing. Lebih parahnya lagi, bahkan ketiga kiper Arab Saudi itu sama sekali tidak mendapatkan menit bermain bersama klubnya. Berdasarkan data dari Transfermarkt, ketiga kiper tersebut belum mendapatkan menit bermain bersama klubnya di Liga Arab Saudi musim ini. Tentu saja kurangnya menit bermain kiper Arab itu disebabkan karena klubnya mendatangkan pemain asing yang berposisikan sebagai penjaga gawang. Kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Sintayong sendiri memanggil 4 kiper ke timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Mereka diantaranya Martin Paes dari FC Dallas, Hernando Ari dari Persebaya, Nadeo Argawinata dari Borneo FC, dan Adi Satrio dari PSIS Semarang. Meskipun Martin Paes belum dapat tampil, tetapi 3 kiper timnas Indonesia lainnya tidak tergantikan di klubnya masing-masing. Sejauh ini Hernando, Nadeo, dan Adi Satrio sama-sama baru kebobolan 1 gol dari 3 laga perdana di Liga 1. Tentu saja masalah ini bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk mencuri poin penuh atas Arab Saudi. Hasil pada laga perdana ini akan berpengaruh besar bagi nasib timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia pagi ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.